Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki, NIM 40322004, dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, tugas UAS take home saya di mata kuliah Statistika Komputasi dengan dosen pengampu Ibu Sobri Rizka Amalia MPD. Di sini ada dua soal yang disajikan. Soal yang pertama, di sini bilang di sini ada sebuah tabel pembelajaran mata kuliah Statistika Komputasi menerapkan model PPL berbantuan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan homogen sebagai berikut. Nah, dari data ini kita disuruh untuk menguji bahwa apakah data ini itu normal dan homogen. Kedua, apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh self-regulated learning dan aktivitas model PPL berbantuan YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Langsung saja kita buka SPSS kita. Kita sudah membuat data dari ketiga tabel yang tadi sudah disajikan. Untuk mengetahui data ini normal atau tidak, kita akan melakukan uji normalitas. Caranya adalah analyze, kemudian masuk ke deskriptif statis, kemudian ke ekspor. Nah, untuk semua datanya kita masukkan ke dependent list. Di plotnya kita centang yang normality plot with test, continue, oke. Nanti akan muncul test of normality. Nah, kita fokus di tabel yang test of normality. Nah, kita kopikan ke Word. Nah, sudah kita kopikan test of normality. Di sini ada dua kategori. Yang pertama ada Kolmogorov Smirnov dan Sapirowicz. Nah, untuk yang Kolmogorov Smirnov ini itu untuk digunakan untuk data yang jumlahnya itu lebih dari 50. Sedangkan yang Sapirowicz itu data yang kurang dari 50. Nah, di situ kan datanya berjumlah 16 ya. Ini yang DF ini jumlah datanya itu 16. Nah, karena kita jumlah datanya cuma 16, maka kita fokus yang di Sapirowicz. Nah, kita fokus di Sapirowicz. Bisa dilihat di tabel Sapirowicz, itu nilai signifikannya itu untuk yang self-regulated learning itu 0,847, yang aktivitas model PPL itu 0,173 dan komunikasi matematisnya itu 0,798. Nah, dari situ semua ternyata nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 ya, karena kriteria pengambilan keputusannya itu H0 diterima jika signifikannya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dengan kesimpulannya, data mata kuliah statistika tersebut berdistribusi normal. Kemudian diuji homogenitas. Ya, ini masih soal yang pertama ya. Uji homogenitas. Di uji homogenitas ini kriteria pengambilan keputusannya itu masih sama ya, di mana H0 itu diterima jika signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, cara pengujiannya kita masuk ke SPSS kembali, kita masuk ke analyze, kemudian ke
ke compare means, kemudian one y ANOVA. Nah, untuk diuji homogenitas itu ada dua bagian, ada bagian dependent list dan faktor. Nah, untuk faktor kita masukkan self-regulated learning ke faktor dan aktivitas model PPL berbantuan YouTube dan komunikasi matematis kita masukkan ke dependent list. Kemudian di option descriptive dan homogeneity of variance test dicentang, means plot dan lain sebagainya, continue, kemudian klik OK. Nah, kita fokus di ini, tes homogeneity of variance. Tinggal kita kopikan ya, kemudian masuk ke Word, kita paste. Nah, ini tes homogeneity of variance. Nah, berdasarkan hasil SPSS di atas, di ini ya, dinilai signifikan aktivitas model PPL berbantuan YouTube, itu nilai signifikannya ternyata 0,005. Nah, sedangkan di komunikasi matematis itu 0,001, kurang dari 0,001. Maka karena H0 itu diterima jika signifikannya lebih dari 0,05, sedangkan hasil dari perhitungan SPSS-nya itu kurang dari 0,005, kesimpulannya signifikannya kurang dari 0,005, maka H0 ditolak. Artinya variansi data ini non homogen. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah, di sini apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Ya. Apakah terdapat hubungan self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Nah, H0 itu diterima, artinya H0 itu tidak ada hubungan antara self-regulated learning dengan kemampuan matematis siswa. Nah, satunya ada hubungan antara self-regulated learning dengan kemampuan matematis siswa. Dengan kriterianya, H0 itu ditolak jika signifikannya kurang dari alfa. Berarti signifikannya itu kurang dari 0,05. Ya. Outputnya, caranya untuk mengetahui hubungannya itu kita analyze, kemudian ke correlate, bivariate. Nah, karena kita hanya ingin mencari tahu apakah ada hubungan self-regulated learning dengan terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa, maka yang kita masukkan ke dalam variabel itu hanya dua. Yang aktivitas model PPL berbantuan YouTube itu tidak usah dimasukkan. Nah, correlation koefisiennya kita centang semua, optionnya ini ya, kemudian stylenya kalau diperlukan silakan diedit, kalau tidak kita langsung oke saja. Ini ya, correlation. Nah, kita fokus di sini, kita kopikan kembali, masuk ke ini, kita pastekan, muncul ini. Terlihat di sini ya, yang kendal ini signifikan two-tailed ini kurang dari 0,01 dan Spearman juga signifikannya itu kurang dari 0,001, sama saja ya. Nah, terlihat bahwa signifikan dari signifikannya itu 0,001 dari SPSS ya, dari hasil perhitungan kita 0,0 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, karena H0 itu ditolak, tidak ada hubungan antara self-regulated learning dengan kemampuan matematis siswa, maka yang diterima adalah H1. H1 itu menyatakan bahwa ada hubungan antara self-regulated learning dengan komunikasi matematis
komunikasi matematis siswanya atau komunikasi matematis mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, itu apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PPL berbantuan YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Nah, kita langsung saja ke wordnya terlebih dahulu. Itu kriteria pengambilan keputusannya H0 itu jika kurang dari 0,5 artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika 0 itu lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, cara pengujiannya adalah kita masuk ke data yang tadi, kita analyze, kemudian ke regression, kemudian linear. Ya, karena kita ingin mengetahui nih self-regulated learning dan aktivitas model PPL itu berpengaruh nggak sih terhadap komunikasi matematis? Nah, makanya yang komunikasi matematis kita masukkan ke dependent dan yang dua ini kita masukkan di blok one of one. Nah, dua ini. Ya, di plotnya ini seperti ini, di statistiknya seperti ini. Nah, kita langsung oke saja. Ya, setelah di oke, kita lihat di ANOVA. Di ANOVA-nya. Nah, kita kopikan. Nah, ini. Di hasil SPSS signifikan itu menunjukkan signifikannya itu 0,001. Nah, karena 0,001 itu kurang dari 0,005, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PPL berbantuan YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Ya, matematis saja. Nah, jadi ada pengaruh nih, ada pengaruh. Jadi self-regulated learning dan aktivitas model PPL berbantuan YouTube itu berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematisnya. Ya. Jadi kalau nantinya ternyata signifikannya itu lebih besar dari 0,05 atau mungkin misal di sini itu 0,1 ya 0,112. Nah, itu berarti tidak ada pengaruh sama sekali terhadap komunikasi matematisnya. Tapi karena perhitungan kita ternyata di sini kurang dari 0,05, nah ini self-regulated learning dan aktivitas model PPL itu berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis. Kemudian ya ini sudah ya. Tadi kesimpulannya bahwa data tersebut itu normal tapi tidak homogen. Kemudian ada hubungan antara self-regulated learning dan komunikasi matematis. Yang ketiga, ini ada pengaruhnya. Ya, kemudian kita ke soal yang kedua. Di Desa Sidakarya telah dilakukan kampanye tentang makanan bergizi. Untuk meneliti apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif, dilakukan pengamatan terhadap 18 keluarga secara acak. Ujilah pada taraf nyata 5%, penilaian sebelum dan sesudah kampanye memberikan informasi seperti berikut. Disajikan tabel kedua, dan pertanyaannya cuma satu ini. Nah, apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif? Nah, untuk soal yang kedua, apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif? Nah, kita bisa melakukan ujinya dengan cara yang pertama analyze, kemudian kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, kedua related sample. Nah, kita masukkan dua variabelnya sebelum dan sesudah ke variabel 1 dan 2, kemudian tes tipenya adalah Wilcoxon untuk mengetahui apakah kampanye tersebut mulai efek positif apa negatif. Nah, kita mendapatkan dua di uji Wilcoxon ini kita mendapatkan dua
tabel. Nah, kita masukkan semua ke Word yang telah kita buat. Nah, tabel rank. Nah, ini di sini H0-nya itu kampanye tidak memiliki efek positif dan H1-nya itu diterima jika kampanye memiliki efek positif. Nah, di rank ini dapat kita lihat bahwa dari luaran data 18 keluarga itu ada 2 data negatif, 13 data positif, dan 3 data sama atau tis ya. Ya ini kita lihat di sini. Kemudian dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah beda-beda yang paling kecil karena kasus ini positif. Ya, jadi kasus ini positif dalam uji Wilcoxon itu bernilai 109,00. Nah, kemudian untuk melihat H0 ini diterima atau tidak, kita lihat di tabel tes statistiknya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa signifikan dua Thailandnya itu 0,004, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ya, karena H0 ditolak, maka H0 ditolak. Jadi dapat kita simpulkan kampanye makanan bergizi di desa di desa Sidakarya itu memiliki efek positif. Itu saja pembahasan UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.